wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali kuliah pagi ini dan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup? Ya, ini topiknya media apa masih yang cara penyampaian ya? Media, Pak. Iya ya, kalau nggak salah media. Nah, yang sudah dianu yang apa? Yang anu sudah yang mau presentasi sudah siap? Sudah, Pak. Silakan yang langsung share screen saja. Mbak Anggi, apa siapa kelompoknya? Ya, saya dengan Mbak Nadila dan Mbak Ledis. Oh ya, silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, apakah tampilan layarnya sudah terlihat? Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jailaini selaku dosen pengampu mata kuliah SPMI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nadila Rahmadani, Mbak Anggia dan Mbak Ledis Tria akan membahas terkait dengan media atau sarana pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ledis. Kepada Mbak Ledis dipersilakan. Terima kasih buat Mbak Nagila selaku moderator pada kelompok ini. Yang pertama kita akan membahas media atau dalam pengertiannya pertama sekali, yaitu media pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar yang disebut dalam Prasetyo Dalam Widodo dan Wahyuni 2018. Media pembelajaran adalah teknologi atau seperangkat alat atau sarana komunikasi yang memuat materi pembelajaran yang berupa teks, gambar, visual, audio, video, virtual reality, multimedia interaktif, baik teknologi hardware maupun software yang mendukung proses pembelajaran. Nah, di media atau sarana pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, media atau sarana dalam tatap muka, ataupun media atau sarana dalam platform daring. Yang pertama sekali, media atau sarana tatap muka. Di sini yang dimaksud dengan media sarana tatap muka ini maksudnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada saat di dalam kelas gitu, antara guru dan siswa dalam ruang yang sama. Yang pertama sekali contohnya adalah media visual. Adapun pengertiannya, media visual adalah media yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bisa diterima dengan mudah oleh indera penglihatan. Dalam buku Butma 2002 yang diambil dari buku Richard dan Ann, bahwa media visual dapat menunjukkan bagaimana guru dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai elemen pesan visual seperti jenis huruf, font, warna, dan menunjukkan kepada mereka apa yang dikomunikasikan dari elemen-elemen ini kepada siswa. Nah,
sebelumnya adapun contoh media visual dalam buku Richard yang diadaptasi oleh Metros 2008, ada beberapa yang merupakan contoh media visual seperti grafik, diagram, foto, maupun skema. Grafik ini merupakan representasi dari data. Diagram ini merupakan representasi visual dari konsep dan hubungan. Sedangkan foto adalah objek ataupun pemandangan yang sebenarnya, hingga skema adalah teknik mengilustrasikan bagian-bagian dari suatu objek. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri dari media visual yaitu seperti berikut, mendeskripsikan informasi di dalamnya. Artinya, dalam setiap elemen-elemen media visual itu pasti mendeskripsikan informasi di dalamnya. Yang kedua, memperkuat daya ingat siswa. Karena jika menggunakan indera gitu kan, indera penglihatan, maka siswa akan mengingat. Contohnya kita misalkan dalam bentuk diagram kita paparkan jenis-jenis SPLDP, maka ia tahu bahwa bagaimana bentuk SPLDV maupun SPLTV maupun sistem persamaan linear gitu. Artinya dengan berbagai warna atau font yang dapat memperkuat daya ingat siswa dan dapat membedakan apa materi yang akan dipelajarinya gitu. Selanjutnya menggambarkan isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Selanjutnya menarik perhatian siswa karena ditampilkan dari berbagai warna yang realistik, yaitu misalnya dengan menggunakan gambar berbagai macam yang betul memang dapat dapat dilihat di konteks nyatanya. Selanjutnya bisa berupa gambar ataupun simbol yang lainnya dan memiliki keterangan setiap gambar maupun setiap simbolnya, yang artinya bisa mendeskripsikan informasi di dalamnya. Selanjutnya, adapun kelebihannya, melalui visual dalam proses belajar bisa menjadi lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa, memperlancar pemahaman hingga pesan atau informasi yang disajikan benar-benar bisa dipahami. Materi yang dipelajari mudah diingat dan bisa mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa dan dapat menghubungkan isi materi dengan dunia nyata dan memperkuat daya ingat siswa. Di samping kelebihannya, adapun kekurangan media visual ini, adanya visual yang terbatas karena proses pembelajaran berbasis visual hanya dapat memberikan beberapa gambar yang mewakili isi materi. Yang kemudian lambat dan kurang praktis, artinya proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang lama dan membuat gambar sesuai dengan wujud sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan jika media visual itu tersebut dapat disentuh dan dilihat siswanya gitu. Yang kemudian tidak ada audio, sebab media ini hanya berbentuk tulisan atau gambar yang tidak dapat didengar, namun bisa diatasi dengan suara pendidik dalam proses presentasi. Selanjutnya, yang kedua adalah media audiovisual. Dalam Semendriaris dan Martio 2009, media audiovisual adalah media yang mengacu pada gambar atau animasi yang dapat terdengar, yang dapat mendukung dan meningkatkan kesempatan belajar siswa agar kualitas pembelajaran juga dapat ditingkatkan. Adapun contoh media audiovisual ini seperti video pembelajaran interaktif, dan adapun ciri-cirinya seperti berikut: memiliki bahan yang sesuai dengan standar pembelajaran ataupun hasil dan tujuannya, baru kemudian dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif, kemudian topik atau masalah yang menarik sehingga siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, yang selanjutnya menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga siswa mudah memahami materi pembelajaran, dan menampilkan media melalui warna, gambar, suara, dan animasi yang menarik. Adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama kelebihan, mendorong rasa keingintahuan. Hal ini disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin membuat siswa tertarik serta memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Yang kedua, tidak membosankan. Ini maksudnya sifatnya yang variatif. Siswa dalam pembelajaran tidak merasa bosan karena sifatnya yang beragam, film, bisa 3 dimensi ataupun 4 dimensi, atau bahkan dokumenter dan lain-lainnya.
Selanjutnya adalah bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Kekurangannya, jika guru tidak bisa bervariatif aktif, maka siswa hanya cenderung menikmati visual serta suaranya saja, hanya sebagai penonton yang tidak memiliki ataupun tidak memiliki siswa tidak dapat menarik kesimpulan dari video tersebut ataupun dari media audiovisual tersebut. Yang kedua, ketergantungan arus listrik yang sangat tinggi ini dan media pendukungnya komputer dan LCD. Ini yang dimaksud dengan yang saya bilang tadi, bahwa pembelajaran tatap muka yang diadakan dalam ruangan kelas gitu. Namun bisa juga media audiovisual ini digunakan secara daring gitu. Selanjutnya, jika media audio ataupun suara yang lebih banyak hanya dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Nah, artinya ini maksudnya tingkat pemahaman bahasa siswa kan berbeda-beda. Contohnya dari berbagai daerah ada mungkin contohnya menggunakan video interaktif yang etnomatematika, sehingga terkadang siswa harus memahami dulu bahwa bahasa yang berbeda, bahasa daerah maupun bahasa yang ditempatinya akan berbeda, sehingga perlunya penguasaan bahasa yang baik gitu. Selanjutnya, media presentasi. Nah, media presentasi ini yang adalah media yang disusun menggunakan program komputer sehingga dapat menyampaikan pesan materi pembelajaran berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabungkan menjadi satu unit dan disajikan dengan menggunakan proyektor. Nah, ini merupakan gabungan dari, bisa dikatakan merupakan gabungan dari media visual maupun media audiovisual. Selanjutnya, ada pun ciri-cirinya berupa teks, gambar, video, dan sebagainya. Dan tampilannya berbentuk slide, dan berupa poin-poin yang menyampaikan materi, dan penggunaannya dapat offline dan online, dan dibuat berbagai sumber aplikasi, bisa Microsoft PowerPoint, iSpring, Storyline, dan lain-lainnya gitu. Adapun kelebihannya ya bisa menyajikan teks, bisa berupa siswa mengerjakan ataupun pretest gitu kan, bisa berupa gambar ataupun foto, animasi, audio dan video sehingga lebih menarik, dapat menjangkau kelompok yang banyak, dan tempo yang cara penyajian bisa disesuaikan dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini artinya maksudnya dalam mode offline ya kan. Baru yang selanjutnya, bahan materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya gitu. Dan adapun dari kelebihannya, adapun kekurangannya yaitu sama seperti tadi, jika dia dilakukan dalam ruang kelas secara tatap muka akan ketergantungan arus listrik gitu. Baru yang kemudian media pendukungnya seperti komputer dan LCD. Dan yang selanjutnya, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyajian materinya. Jadi artinya guru juga harus lebih interaktif juga dalam menjelaskan setiap elemen-elemen yang ditampilkan. Yang selanjutnya, guru harus juga kreatif dalam menyajikan presentasi ataupun desain yang untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, media dan sarana platform daring saya kembalikan ke Mbak Nadila. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya media atau sarana platform daring. Nah, jadi media atau sarana platform daring ini digunakan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Media yang pertama dalam pembelajaran daring itu ada dinamakan Edmodo. Nah, Edmodo itu adalah jejaring sosial pribadi yang menyediakan pembelajaran gratis dan aman bagi siswa dan guru. Nah, Edmodo juga dapat dikatakan sebagai sebuah platform pembelajaran sosial yang didesain khusus untuk dunia pendidikan dengan tampilan yang mirip dengan Facebook, yang dapat digunakan secara praktis, mudah, dan dapat digunakan langsung oleh guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, maupun untuk orang tua atau wali. Nah, Edmodo ini berupa portal web yang dikhususkan untuk pendidikan dengan menggabungkan jejaring sosial untuk mendapatkan kenyamanan mengajar sehingga menciptakan situasi seperti ruang kelas. Nah, ini berikut ini adalah tampilan dari Edmodo itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa tampilannya di sini itu sangat mirip dengan tampilan Facebook, sehingga Edmodo ini biasanya
disebut dengan Facebook-nya dunia pendidikan. Nah, ciri-ciri dari Edmodo itu dapat diakses melalui internet yang tersedia di website www.edmodo.com pada perangkat smartphone ataupun PC, kemudian dia berbentuk situs web, lalu berupa media sosial jaringan terbatas dengan guru sebagai pusat pembelajarannya, kemudian tampilannya terlihat mirip dengan Facebook, lalu siswa dapat masuk ke lingkaran di Edmodo itu hanya jika diundang oleh guru. Kemudian yang terakhir, memuat banyak fitur seperti fitur polling, gradebook itu atau buku penilaian, quiz, file and links itu untuk menyematkan URL, kemudian library, assignment itu untuk tugas-tugas, award badge, dan parent code. Nah, kelebihan dari Edmodo itu sendiri yang pertama itu dapat diakses secara gratis baik dari PC ataupun smartphone. Seperti yang dikatakan tadi, dapat diunduh ataupun diakses dari laman web yang sudah disediakan. Kemudian itu yang kedua itu mudah digunakan. Mudah digunakan karena apa? Karena kebanyakan siswa itu sudah familiar dengan tampilan Facebook. Jadi ketika melihat tampilan di Edmodo ini, siswa akan lebih mudah mengenali fitur-fiturnya karena tampilannya sudah terlihat sangat mirip. Kemudian yang ketiga, itu tidak memerlukan kelas formal dalam penggunaannya. Nah, jadi disinilah penggunaan Edmodo itu digunakan yaitu untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak perlu siswa dan guru itu bernaung di dalam satu kelas di sekolah. Jadi bisa dari rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Edmodo ini. Kemudian yang keempat, materi yang dituangkan di dalam Edmodo itu dapat diakses dengan mudah dan kapanpun saat siswa ingin. Nah, karena dia sudah berbasis web, jadi siswa itu dapat mengakses materi itu kapan aja ketika mereka ingin. Walaupun sudah mereka pelajari, mereka bisa mengulang kembali dengan membuka aplikasi Edmodo itu sendiri. Yang kelima itu tadi mudah digunakan karena sudah familiar dengan tampilan Facebook. Yang selanjutnya, kolaborasi grup tertutup, artinya hanya yang memiliki kode grup yang dapat mengikuti kelas. Nah, jadi keamanan dari kelas yang dibuat oleh guru itu sudah lebih terjamin karena siswa-siswa yang bisa masuk di dalam kelas itu hanya siswa-siswa yang memiliki kode. Artinya jika guru membuat kelas untuk pembelajaran matematika di kelas 7A, jadi siswa-siswa di kelas 7B itu yang nggak bisa seenaknya masuk ke dalam kelas lain. Yang terakhir itu yang selanjutnya itu dapat digunakan untuk mengirim tugas, memberi kuis, dan mengirim nilai. Nah, jadi dari Edmodo ini, guru bisa mengirim tugas, kemudian siswa juga dapat mengumpulkan tugas, kemudian guru dapat memberi kuis, dan juga dapat mengirim nilai, karena tadi ada fitur gradebook. Kelebihan yang selanjutnya itu membantu guru membuat berita atau pengumuman dalam grup. Nah, karena tampilannya tadi yang seperti Facebook, artinya dia ada feed, ada bagian feed, jadi di situ guru itu bisa membuat berita atau announcement, misalnya ada pengumuman apa, atau materi yang akan dipelajari selanjutnya itu apa, bisa diposting di feed tersebut. Kemudian memungkinkan siswa mengirim artikel sesuai dengan instruksi guru. Nah, karena tadi ada memang fitur feed, jadi siswa itu memang bisa mengirim artikel di feed itu. Kemudian guru dapat menggunakan Edmodo untuk mengembangkan ruang diskusi untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link, karena tadi sudah ada fitur untuk menautkan URL. Kemudian mengizinkan siswa mengirim pesan ke guru. Nah, jadi jika dalam pembelajaran itu ada yang tidak dipahami atau mungkin ada yang ingin siswa tanyakan kepada guru, itu ada fiturnya. Kemudian pesan yang dapat dikirim itu tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Nah, artinya pesan yang bisa siswa kirim ke guru itu tidak ada, ataupun postingan yang bisa dikirim oleh siswa ke guru itu tidak ada batasan karakternya. Artinya mau berapa kata-kata pun jumlah kata-katanya itu bisa, karena tidak ada pembatasan jumlah karakter. Kemudian memberikan hak akses kepada orang tua untuk memantau perkembangan anaknya. Nah, seperti yang tadi, karena ada parent code, jadi dari ketika guru memberikan parent code itu kepada orang tua siswa, maka orang tua siswa bisa mengakses Edmodo juga untuk melihat bagaimana sih pembelajaran anaknya di kelas. Nah, selain kelebihan, suatu aplikasi itu pasti juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama,
itu tidak dapat diakses oleh seluruh siswa dengan keterbatasan biaya untuk smartphone ataupun biaya internet. Nah, jadi Edmodo ini itu diakses dengan menggunakan internet. Jadi jika kita menggunakan ini di daerah terpencil mungkin yang seluruh siswanya itu tidak memiliki smartphone ataupun mungkin internetnya kurang lancar, itu akan menjadi salah satu kendala yang dialami. Kemudian kekurangan yang kedua itu tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Nah, jadi tadi kan yang dikatakan hanya ada fitur chatting atau message itu untuk siswa ke guru. Nah, tidak disediakan fitur untuk chatting dari siswa ke siswa. Jadi komunikasi antar siswa satu dengan siswa lainnya itu berlangsung di feed itu tadi secara global. Jadi semua orang bisa lihat. Kemudian tidak adanya fasilitas chat seperti yang terdapat pada jejaring sosial pada umumnya yang menerapkan area untuk chatting secara langsung. Kemudian siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Nah, ini maksudnya tadi karena ada kode untuk masuk ke dalam suatu kelas, maka siswa itu nggak bisa keluar masuk ke kelas yang lain secara bebas. Nah, kemudian tampilannya hanya tersedia dalam bahasa Inggris, artinya di dalam Edmodo ini tuh tampilannya atau bahasa yang digunakan itu hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Kemudian belum tersedia video conference, artinya dia belum bisa ditautkan dengan video conference, aplikasi untuk menyajikan video conference. Nah, selain Edmodo itu ada Schoology. Nah, Schoology itu merupakan sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan guru berinteraksi dengan siswa melalui berbagai fitur menarik. Nah, guru dapat menampilkan materi ajar, diskusi melalui tanya jawab dan pengumpulan tugas. Nah, jadi Schoology ini adalah platform sistem manajemen belajar yang menggabungkan konsep LMS dan fitur jejaring sosial. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Schoology. Dapat teman-teman lihat tampilannya mungkin sedikit mirip Facebook, tapi dia udah lebih tertata dan lebih terlihat memang dikhususkan untuk pembelajaran. Ini untuk tampilan di dalam Schoology-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada ada tools ataupun fitur yang disajikan dari Schoology. Nah, Schoology ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu bagian course. Course itu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajarannya. Jadi di fitur course inilah guru bisa membuat kelas untuk mata pelajaran apa di kelas berapa. Nah, pada menu course ini guru dapat membuat soal dengan berbagai bentuk. Nah, seperti pilihan ganda, isian singkat, matching, kemudian true false dan uraian, serta dilengkapi dengan fasilitas pengetikan equation, simbol matematika dan gambar. Nah, jadi di menu course ini soal yang bisa diberikan guru itu guru bisa membuat soal pilihan ganda, jadi bisa juga dalam bentuk esai singkat, matching itu pencocokan, true false itu untuk membuat soal dengan jawaban benar salah, dan uraian. Nah, di sini juga dilengkapi dengan simbol equation atau latex. Kemudian yang kedua itu ada fitur groups. Groups ini fasilitas untuk membuat kelompok belajar. Jadi guru bisa membuat kelompok-kelompok belajar dari siswa. Yang ketiga itu resource yang merupakan tempat mengupload sumber belajar. Nah, jadi resource ini diakses guru untuk mengupload sumber belajar yang akan digunakan oleh siswa. Nah, jadi kelebihan dari Schoology ini yang pertama ini platform webnya itu tidak berbayar. Artinya semua orang itu bisa mengakses ataupun mendownload software ini yang memungkinkan setiap siswa itu dapat mengaksesnya baik dari PC ataupun smartphone. Kemudian tampilannya mirip jejaring sosial seperti yang kita lihat tadi, tampilannya sedikit mirip Facebook tapi mungkin sudah tertata lebih rapi dan lebih mencerminkan tampilan untuk dunia pendidikan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu belajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena ini berbasis web, sehingga guru dan siswa itu tidak harus berada di dalam ruangan yang sama. Jadi materi yang dipaparkan di dalam Schoology itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun siswa ingin. Nah,
karena siswa bisa mengaksesnya itu secara bebas, maksudnya kapanpun dan dimanapun, nah guru juga dapat mengelola kelasnya itu kapanpun dan dimanapun. Jadi artinya bahan ajar yang diberikan guru itu di dalam kelas dapat di-upload ataupun dapat diperbaharui oleh guru itu setiap saat. Kemudian dapat mengaktifkan siswa melalui kegiatan diskusi tanpa dibatasi waktu. Nah, karena adanya fitur diskusi atau forum diskusi, maka dengan kelebihan yang sebelumnya itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun, artinya kegiatan diskusi di dalam software ini tuh dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian terdapat fitur absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, di sini salah satu kelebihan psikologi dibandingkan yang sebelumnya itu Edmodo, karena di sini ada fitur absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, jadi kalau mungkin di Edmodo itu mungkin antara materi dengan absensi itu mungkin dilakukan secara terpisah. Nah, di psikologi ini bisa dilakukan dalam satu platform. Yang terakhir, yang selanjutnya, guru lebih mudah mengevaluasi pembelajaran melalui pemberian kuis atau tes yang disediakan. Nah, jadi tadi kan di menu course itu ada fitur untuk memberi kuis. Nah, jadi karena udah ada fitur itu, jadi di psikologi ini guru bisa memasukkan kuis sehingga lebih mudah dengan tidak memisahkan platformnya. Selanjutnya, memberikan pilihan resource yang lebih banyak seperti penggunaan simbol dan persamaan matematisnya yang seperti yang disebutkan dalam ciri-ciri tadi, artinya di dalam psikologi ini sudah tersedia fitur equation ataupun latex yang cukup lengkap sehingga memudahkan guru untuk memasukkan terutama guru matematika untuk memasukkan soal-soal yang berbau dengan equation. Nah, selanjutnya pengawasan aktivitas belajar siswa menjadi lebih mudah sebab adanya otomatisasi sistem yang dapat memberikan informasi riwayat aktivitas siswa. Nah, di sini artinya ketika siswa itu login masuk ke psikologi itu maka guru bisa melihat ataupun memantau apa aja sih yang dilakuin siswa ketika berada atau login di dalam psikologi itu. Jadi guru itu bisa lihat aktivitas siswa atau histori dari apa aja yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Kemudian selanjutnya menyediakan fasilitas untuk mengamati aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas lain yang disiapkan guru. Nah, ini tadi berkaitan dengan kelebihan yang sebelumnya. Jadi, guru memang bisa mengamati aktivitas siswa pada setiap fitur yang ada. Kemudian memudahkan siswa mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Kelebihan selanjutnya itu guru tidak perlu repot memeriksa soal online yang ditampilkan di web. Nah, karena tadi soal kuisnya itu bisa disediakan dalam bentuk pilihan ganda, uraian terbatas, ataupun true false, matching. Nah, jadi guru juga bisa menyetel. Jadi ketika siswa itu mengisi jawaban, itu langsung guru tidak perlu melakukan pemeriksaan dari jawaban yang diberikan. Kemudian guru bisa menyaring postingan yang akan dipublish siswa di course. Nah, karena tadi dia bisa mempublish apapun di feed-nya itu, maka kelebihannya ini guru bisa menyaring postingan yang akan dipublish, dan jadi siswa itu enggak sembarangan bisa sesuka hati mempublish apapun di dalam feed itu, jadi lebih bisa dikontrol oleh guru. Kemudian terdapat sarana mengirim pesan melalui direct post yang tersedia. Kemudian postingan di grup atau course pada psikologi dapat di-share ke media sosial. Nah, karena tadi psikologi itu platform web yang menggabungkan LMS dengan media sosial, nah maka pembelajaran ataupun postingan di psikologi ini dapat di-share ke media sosial seperti Facebook ataupun Twitter. Kemudian dapat membantu mengelola nilai siswa melalui fitur gradebook. Nah, karena tadi soalnya itu udah bisa diperiksa langsung oleh si platformnya, maka platform ini juga menyediakan fitur gradebook. Jadi, guru bisa mengelola nilai siswa itu di dalam platform tersebut. Nah, sama halnya dengan Edmodo, psikologi itu juga punya kekurangan. Nah, kekurangan dari platform daring ini rata-rata itu tidak dapat diakses secara offline. Nah, jadi jaringan internet itu menjadi kendala yang paling sering dirasakan dalam pembelajaran.
Kemudian siswa menjadi cepat jenuh dan bosan jika tidak dapat mengakses informasi akibat kecepatan internet. Nah, ketika nanti siswa mungkin mengalami kendala pada masalah bandwidth atau jaringan, itu mungkin akan terjadi lag mungkin ya. Jadi mungkin loadingnya agak lama, jadi itu akan membuat siswa jenuh ataupun bosan karena menunggu tampilan selanjutnya atau mungkin menunggu pembelajaran yang terhambat karena kecepatan internet. Kemudian interaksi yang bersifat virtual itu menyulitkan komunikasi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Kemudian sama dengan Edmodo, pengaturan bahasa di psikologi ini juga tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi meskipun tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, ketika guru membuat course, itu guru dapat membuat course-nya itu dalam bahasa Indonesia gitu, diisi di dalam isi bahan ajar itu bisa bahasa Indonesia, hanya saja tampilan dari platform ini itu memang tidak disediakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian jika diakses di smartphone, konten yang ditampilkan itu kurang lengkap. Nah, jadi ketika siswa itu mengaksesnya dari smartphone, bukan dari PC, jadi itu nggak semua fitur yang ada di psikologi itu dapat ditampilkan di smartphone yang mereka buka. Nah, selain itu, selain sebelumnya itu ada Edmodo dan psikologi, yang ketiga itu ada Moodle. Nah, jadi Moodle itu adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi Moodle itu adalah media pembelajaran berbasis web yang digunakan sebagai LMS atau Learning Management System pembelajaran virtual. Nah, Moodle itu menjadi salah satu aplikasi untuk belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis web untuk pembelajaran e-learning. Nah, jadi mungkin kita itu lebih familiar di Moodle dibandingkan psikologi ataupun Edmodo yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini ada berikut ini ada tampilan dari Edmodo. Maaf, maksudnya tampilan dari Moodle. Nah, jadi Moodle ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Itu contohnya ada di Bismart. Bismart itu kalau bisa kita lihat di bagian bawah itu, dia sistemnya itu dibangun dari Moodle. Nah, jadi ini tampilan Moodle pada smartphone. Nah, jadi kelebihan dari Moodle ini, yang pertama itu dapat diakses di PC maupun di smartphone. Nah, jadi seperti yang kita lihat, di Smart kita itu bisa kita akses melalui laptop ataupun smartphone ketika kita sudah mengunduh aplikasi Moodle di Play Store ataupun App Store. Kemudian dapat diakses secara gratis dan open source. Jadi seperti yang kita lihat, ketika kita download itu di smartphone, itu kita akan secara gratis ya, tidak dikenakan biaya. Nah, kemudian fitur yang disediakan cukup lengkap. Nah, dibandingkan platform yang sebelumnya, Moodle ini menjadi salah satu platform yang paling lengkap untuk fitur-fitur yang disajikan. Kemudian yang selanjutnya itu mudah digunakan karena dirancang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Kemudian user interface atau tampilan penggunanya itu mudah dipahami. Kemudian menyediakan fitur forum diskusi yang dapat digunakan siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain ataupun guru. Seperti yang kita lihat di Bismart kita itu, kita bisa buat forum diskusi, jadi kita bisa posting apa yang mungkin kita kurang pahami, kemudian teman-teman lain bisa menanggapi postingan kita, dosen atau guru juga bisa menanggapi. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian mendukung beberapa tipe file yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, di Bismart itu kita bisa akses ketika dosen mengupload dalam bentuk PDF, ketika dosen mengupload dalam bentuk URL yang terhubung ke YouTube. Jadi di situ adalah artinya mendukung beberapa tipe file. Kemudian menyediakan fitur untuk melacak perkembangan proses pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ada di fitur Moodle itu kita bisa cek berapa persen sih progres pembelajaran kita ketika dosen itu udah memberikan atau guru memberikan materi atau memberikan bahan ajar. Kita bisa cek kan berapa persen yang udah kita kerjain atau seberapa jauh sih kita udah ngerjain bahan ajar yang diberikan. Kemudian menyediakan fitur chatting ataupun messaging, itu bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas, itu ada fitur chatting.
Kemudian pengguna bebas melakukan kustomisasi dan modifikasi. Nah, jadi tampilan dari si Moodle ini itu bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita setting tata letaknya. Kemudian ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat. Nah, ruang akses yang dapat dibatasi ini artinya kita kan sebelum masuk ke suatu course di Moodle itu kita pakai code, ya kan, pakai kode. Nah, jadi itu jadi membatasi nggak semua orang bisa masuk ke course kita. Kemudian ada fasilitas kuis, tugas, dan pemberian nilai yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti yang bisa yang pernah kita lihat mungkin ketika kita mengumpulkan tugas itu ada submitted for grading, itu artinya untuk dinilai oleh tenaga pendidik seperti dosen atau guru. Kemudian nanti mungkin kita bisa lihat feedback dari guru atau dosen terkait berapa hasil yang kita peroleh. Kemudian daya tampungnya yang banyak. Nah, artinya di sini ketika kita PKKMB itu kita bisa mengakses satu course itu diakses oleh ribuan orang kan, itu yang menunjukkan bahwa daya tampung dari si Moodle ini cukup banyak. Nah, selain kelebihan, pastinya Moodle juga punya kekurangan. Nah, sama seperti yang sebelumnya itu dia tidak dapat diakses secara offline. Nah, artinya koneksi internet itu sangat mempengaruhi partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian pengajuan tugas di Moodle itu cukup rumit, dan adanya batasan ukuran file yang dapat diunggah. Artinya ketika kita mengumpulkan assignment atau mengumpulkan tugas, itu ada batasan ukuran file yang bisa kita upload. Kemudian fitur equation atau latexnya itu masih belum lengkap, karena mungkin kita udah pernah pakai fitur equation atau latexnya itu masih belum semuanya ada. Ada beberapa yang belum tersedia. Kemudian kekurangan yang paling utama di sini itu adalah perlunya tenaga ahli IT sebagai administrator untuk memaintain dan membangun sistem e-learning yang kompleks. Nah, karena tadi Moodle ini open source, jadi dia itu dapat membangun sistem pembelajarannya sendiri. Jadi untuk membangun sistem pembelajaran itu kita itu membutuhkan ahli IT itu untuk pengatur dan pembangun sistem e-learning yang akan kita buat. Nah, jadi di sini dari Moodle, Schoology, dan Edmodo itu ketiganya dapat dikatakan sama-sama LMS. Nah, jadi itu tergantung dari tenaga pengajar untuk memilih ataupun membandingkan platform mana yang lebih mudah ataupun lebih ramah digunakan baik untuk guru ataupun untuk siswa yang mengaksesnya. Sekian dari saya, selanjutnya kepada Mbak Anggia dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Berikutnya akan coba saya jelaskan mengenai platform Zoom. Seperti yang sudah sering kita gunakan, seperti sekarang kita juga sedang menggunakan Zoom. Next, Mbak Nadila. Ya, jadi Zoom adalah aplikasi HD gratis untuk berbagi video dan layar hingga 100 orang bahkan lebih, dan juga merupakan media pembelajaran menggunakan video dan audio. Aplikasi Zoom ini juga dapat digunakan di berbagai perangkat mobile, laptop, maupun netbook. Penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang merupakan salah satu media pembelajaran online sangat membantu guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Aplikasi Zoom Meeting dilengkapi dengan fitur yang membantu guru sebagai pusat kendali atau host. Jadi ya tampilannya ini contohnya, atau yang seperti di layar PC kita. Ini sekarang kita karena sedang menggunakan Zoom. Oke, berikutnya. Nah, ciri-cirinya, jadi aplikasi Zoom ini gratis untuk berbagi video dan layar hingga 100 orang bahkan lebih. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu dapat digunakan di perangkat mobile, laptop maupun netbook. Kemudian ini juga membantu guru memegang kendali sebagai host. Jadi ya di sini guru bisa mengatur siapa yang bisa share screen, siapa yang bisa masuk ke dalam room. Jadi ini ada fitur share screen-nya yang dapat memudahkan untuk berbagi atau mempresentasikan materi berupa PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, guru atau host juga dapat mengatur persetujuan agar tidak sembarang orang dapat memasuki rapat ke Zoom ini. Adapun kelebihannya tadi yaitu bisa mencapai partisipannya lebih dari 100 orang, kemudian fleksibel karena mudah digunakan baik di perangkat mobile, laptop, maupun netbook.
Nah, kemudian ini tadi juga karena bisa dibatasi, jadi tidak sembarang orang yang mempunyai link itu bisa memasuki rapat Zoom. Kemudian dengan gratis, tapi dia memiliki kualitas gambar maupun suara yang sudah bagus karena didukung dengan kualitas high definition atau HD. Kemudian Zoom ini juga mempunyai kelebihan dapat menyimpan rekaman pembelajaran. Jadi misalnya kita ingin mengulang pembelajaran agar lebih paham, atau misalnya kita tidak bisa mengikuti pembelajaran, nah kita bisa melihat rekaman dari pembelajaran yang sudah ada. Nah, adapun next. Ya, kemudian tadi itu Zoom ini memiliki fitur share screen sehingga memudahkan kita untuk berbagi atau mempresentasikan materi berupa PowerPoint, video dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu Zoom ini memiliki fitur breaking rooms yang memudahkan pendidik dan peserta didik yang ada di Zoom untuk berdiskusi dan berbagi dalam kelompok. Jadi ini kita dapat membagi partisipan di dalam Zoom ini menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga diskusi dapat berjalan lebih efektif. Guru juga dapat memantau diskusi-diskusi dalam kelompok kecil itu. Nah, jadi guru dapat lebih tahu mana siswa yang lebih aktif, mana siswa yang tampak belum paham materi dengan masuk ke dalam breaking room yang telah dibuat. Kemudian kelebihan berikutnya, Zoom ini memiliki fitur end-to-end encryption sehingga keamanan penggunaannya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian selain itu dia juga bisa menjadwalkan konferensi video yang akan dilakukan sesuai dengan agenda ataupun kegiatan. Berikutnya, adapun kekurangannya sama seperti platform online, jadi dia bergantung juga pada perangkat pengguna. Terus dia juga bergantung kepada jaringan internet sehingga kadang apabila sinyalnya kurang lancar atau ada kendala jaringan, maka kita kesulitan dalam berkomunikasi via Zoom ini. Kemudian dia juga memerlukan kuota internet yang cukup besar. Selain itu, kekurangannya, Zoom ini tidak dapat memantau atau mengawasi kegiatan siswa karena pembelajarannya online, sehingga guru itu tidak dapat memberikan secara spesifik bimbingan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Berikutnya. Nah, platform berikutnya yaitu Google Classroom. Jadi ini semacam kelas tetapi dalam bentuk digital. Berikutnya. Nah, jadi Google Classroom adalah platform online yang memungkinkan guru untuk merampingkan proses menjadi digital dengan siswa mereka. Jadi guru dapat membuat kelas, dapat memberikan kode tambahan kepada siswa atau mengundang mereka melalui email dan berkomunikasi dengan siswa tentang informasi kelas, tugas, ataupun dokumen. Google Classroom terintegrasi dengan Google aplikasi lainnya untuk memberikan pengalaman pendidikan yang lebih lancar. Jadi dengan Google Classroom ini dapat mengefektifkan tugas, mendorong pembelajaran tanpa kertas, meningkatkan dinamika kelas dan partisipasi siswa, juga menumbuhkan komunikasi yang baik dan meningkatkan kolaborasi sehingga pengajaran lebih bermakna dan produktif. Nah, ini contoh tampilan untuk Google Classroom. Jadi di sini ada forum yang kita bisa, di mana guru bisa menyampaikan pengumuman atau materinya di forum. Kemudian ada tugas kelas. Nah, tugas kelas itu nanti juga ada berbagai macam isinya. Bisa ada kuis atau penugasan, bisa juga materi. Jadi ada macam-macam tugas kelas yang bisa kita post di sini. Tugas kelas juga bisa kita linkkan dengan Google Form. Jadi itu semacam kita bisa membuat kuis atau evaluasi online melalui itu. Nanti nilainya juga bisa otomatis kita lihat melalui Google Form itu. Nah, ini kemudian berikutnya ada anggota. Anggota itu bisa untuk memantau siswa siapa saja yang sudah bergabung di kelas itu. Nah, di anggota kita juga bisa menambahkan guru lain ke dalam kelas kita. Kemudian ada nilai. Nilai ini berisi perkembangan nilai siswa yang ada. Jadi kita bisa melihat siswa yang belum mengerjakan itu siapa, terus berapa persen tugas yang sudah dikerjakan, nilainya berapa persen. Nah, nilai ini juga bisa kita download. Jadi bisa kita download dalam bentuk Excel. Jadi bisa kita ambil secara offline nanti, bisa kita gunakan untuk diolah berikutnya. Ya. Jadi ciri-cirinya tadi
Google Classroom ini dapat diakses gratis dengan menggunakan akun Google. Kemudian dapat diakses melalui website berikut atau bisa juga melalui aplikasi desktop ataupun mobile. Fiturnya cukup sederhana, tapi sudah lengkap untuk sebuah kelas. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, juga ada nilai di situ. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa Google Classroom ini terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Drive, Google Form, Google Meet, dan lain-lainnya. Jadi dengan kita masuk ke dalam Google Classroom, kita bisa langsung, misalnya kita mau, setelah ini kita diskusi, kita bisa langsung dengan mudahnya mengakses Google Meet di situ. Kemudian Google Classroom ini juga akan otomatis membuat folder kelas di Google Drive, baik itu di guru maupun siswa, sehingga di dalam folder nanti itu ada berisi materi dan tugas yang sudah guru berikan di dalam Google Classroom. Berikutnya, nah, kelebihannya tadi aksesnya gratis sehingga memudahkan dalam proses e-learning. Kemudian dia juga terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya sehingga lebih praktis. Kemudian kelebihan yang berikutnya, guru dapat membuat kelas untuk mata pelajaran tertentu dan dapat menyertakan lebih banyak guru lagi dengan mata pelajaran yang sama, sehingga membantu siswa untuk mendapatkan ide tambahan secara online. Adapun kekurangannya, tadi karena Google Classroom ini terintegrasi dengan Drive, jadi apa yang kita upload di Google Classroom itu akan tersimpan di Drive. Jadi apabila Google Drive-nya penuh, maka kita akan kesulitan atau tidak dapat mengirim file. Terus kadang juga tanpa sadar Google Drive kita itu menjadi penuh karena ketika kita memposting materi di kelas yang satu, kita tidak mengambil dari yang sudah tersimpan di Drive, tapi kita upload lagi, jadi Google Drive-nya penuh dengan materi yang sama. Tapi karena kita menguploadnya di kelas yang berbeda, nah itu jadi banyak sekali yang tersimpan di Google Drive. Padahal kita bisa dengan menggunakan file yang sudah kita simpan di Drive, kita bisa memunculkan di kelas-kelas yang lain. Nah, kekurangannya yang berikutnya, yaitu hanya dapat diakses melalui akun Google. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki menu share link untuk merekomendasikan atau menambah orang lain untuk bergabung dengan Google Classroom. Kemudian, ya seperti kekurangan pada platform online lainnya, kadang untuk download video terhambat apabila sinyalnya tidak stabil. Jadi ukuran video yang terlalu besar membutuhkan waktu yang lama untuk mendownloadnya. Itu untuk Google Classroom. Berikutnya ada Microsoft Teams. Ini sebenarnya hampir sama dengan Google Classroom. Nah ini, tapi Microsoft Teams itu ya ini adalah jantung dari kolaborasi atau komunikasi dalam Office 365. Dia juga mengintegrasikan banyak aplikasi dan layanan dalam satu platform sehingga menawarkan fitur hemat waktu dan efisien. Nah, Microsoft Teams juga menyatukan percakapan, bisa ada panggilan audio atau video, bisa mengadakan rapat, konten file, dan juga folder. Dan aplikasi lainnya di dalam satu tempat sehingga membuat pengguna lebih produktif. Next. Nah, ini tampilannya untuk Microsoft Teams, itu dia ada di beranda ini ada aktivitas, jadi kita bisa melihat aktivitas apa saja yang terbaru. Kemudian berikutnya ada chat, kita bisa chat misalnya ke siswa, antar personal siswa juga bisa. Kemudian berikutnya ada Teams, di sini biasanya terdiri dari kelas-kelas, jadi kita bisa mengatur kelas yang kita ampu di sini. Kemudian ada assignment, penugasan, kemudian ada kalender. Nah, di kalender nanti kita bisa juga menjadwalkan Meet atau ya konferensi, video conference. Nah, dan lain-lain. Ini juga ada aplikasi. Jadi aplikasi ini dia mengintegrasikan dengan aplikasi lain di luar Office 365. Bisa juga dengan ini di sini aplikasi. Berikutnya. Nah, jadi ciri-cirinya untuk masuk ke Teams itu memerlukan akun Office 365 dengan lisensi Office 365 yang sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian dia juga dapat diakses melalui website, desktop maupun smartphone. Nah, berandanya tadi memungkinkan pengguna menjangkau menu manapun yang kita inginkan dengan mudah seperti chat, Teams atau kelas, assignment, kalender, aplikasi, dan lain-lain.
Kemudian dia juga terintegrasi dengan aplikasi Office 36 lainnya seperti Microsoft Form, OneDrive, dan juga beberapa aplikasi pihak ketiga lainnya. Jadi tadi ini Microsoft Teams itu juga memudahkan kita untuk mengakses Microsoft Form. Nah, ini Microsoft Form itu sama seperti Google Form, jadi kita bisa membuat kuis atau penilaian melalui Microsoft Form. Nanti tinggal kita bagikan linknya kepada siswa, siswa mengerjakan, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda atau isian singkat atau benar salah itu bisa. Nah, nanti nilainya juga otomatis muncul di dalam Microsoft Form itu. Jadi kita juga bahkan sudah bisa melihat analisis dari kuis yang dibuat di Microsoft Form itu. Berikutnya, kelebihannya tadi terintegrasi dengan aplikasi Office 365 dan beberapa aplikasi pihak ketiga lainnya sehingga lebih praktis. Kemudian mudah diakses, bisa melalui website, desktop, maupun mobile. Kemudian sama sebenarnya ini dengan Zoom juga, jadi Meet pada Microsoft Teams juga memungkinkan berbagi layar dan menggunakan papan tulis untuk menulis sesuatu selama pembelajaran. Kemudian dia juga dapat menyimpan rekaman pembelajaran. Nah, kekurangannya itu tadi untuk masuk ke Teams memerlukan akun Office 365 dengan lisensi Office 365. Walaupun mungkin kalau sekarang tidak terlalu menjadi masalah karena untuk sekarang sepertinya sudah banyak sekolah maupun perguruan tinggi yang sudah memiliki lisensi Office 365. Jadi ini sudah Teams ini sudah cukup banyak digunakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian dia bergantung perangkat pengguna. Dia untuk Teams ini agak sedikit lebih besar daripada Google sehingga kadang ada siswa mungkin yang yang tinggal di daerah terpencil atau yang mungkin kurang mampu itu kadang perangkatnya itu tidak support itu karena memorinya terlalu besar jadi tidak bisa untuk menyimpan aplikasi dari Microsoft Teams. Kemudian dia juga sangat bergantung kepada jaringan internet dan yang berikutnya dia juga memerlukan kuota internet yang besar. Demikian, ya ini referensi yang sudah kami gunakan. Demikian penjabaran dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Nadila. Terima kasih kepada Mbak Anggia. Dengan berakhirnya pemaparan dari hasil diskusi kami, berakhir pula presentasi kami saat ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 6. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baiklah, terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang media pembelajaran baik itu tatap muka ataupun daring. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Sri Marlisa, yang kedua itu ada Mbak Raras Puspajardini, dan yang ketiga itu ada saya sendiri, Rana Anjanim. Di sini media pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antar guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Media pembelajaran memiliki beberapa macam, yaitu baik media online dan yang kedua media offline atau tatap muka. Yang pertama media offline atau tatap muka. Di sini ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD ini merupakan salah satu bahan ajar dan sumber belajar yang berperan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran.
lembar kerja peserta didik ini dapat digunakan untuk meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pedoman umum pengembangan bahan ajar ini yang diungkapkan oleh Diknas, LKPD ini adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, dan tugas tersebut haruslah jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. LKPD ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar peserta didik. Nah, LKPD ini memiliki kelebihan. Yang pertama, peserta didik itu dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Kedua, di samping dapat mengulang materi dalam media cetakan, peserta didik akan mengikuti urutan pemikirannya secara logis. Jadi di sini peserta didik dapat mengerjakan soal-soal secara kreatif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga itu perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang biasa. Hal ini dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dunia formal, verbal, dan visual. Yang keempat, peserta didik akan berpartisipasi dengan aktif karena harus memberi respon terhadap pernyataan dan latihan yang disusun. Karena LKPD ini memuat di situ ada materi dan juga latihan soal. Di samping ada kelebihan, ada juga kelemahan dari LKPD. LKPD ini tidak dapat menampilkan gerak dalam halaman media cetak. Yang kedua, biaya pencetakan akan mahal jika menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto yang berwarna-warni. Karena dalam kehidupan sehari-hari saja, siswa itu, peserta didik itu lebih menarik apabila LKPD-nya itu ada tampilan gambar dan foto yang berwarna-warni. Yang ketiga, pembagian unit-unit pembelajaran dalam media cetakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan peserta didik tidak menjadi bosan. Di sini berarti LKPD yang kita gunakan itu adalah yang tidak berbelit sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh dalam memahami LKPD. Kemudian ada modul. Modul ini akan dijelaskan oleh Saudari. Persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul. Menurut Mulyasa dalam Budiono dan Susanto tahun 2006 halaman 80, modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan serta dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Budiono dan Susanto tahun 2006 halaman 80 juga memaparkan bahwa modul memiliki beberapa komponen, yaitu pertama, lembar kegiatan siswa, memuat pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, susunan materi sesuai dengan tujuan instruksional yang akan dicapai, disusun langkah demi langkah sehingga mempermudah siswa belajar. Yang kedua, lembar kerja, menyertai lembaran kegiatan siswa yang dipakai untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Yang ketiga, kunci lembar kerja siswa, berfungsi untuk mengevaluasi atau mengkoreksi sendiri hasil pekerjaan siswa. Yang keempat, lembar soal berisi soal-soal guna melihat keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul. Yang kelima, kunci jawaban untuk lembar soal, merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Selanjutnya. Kelebihan modul, menurut Mulyasa, pembelajaran dengan menggunakan modul memiliki kelebihan di dalam Puspitasari tahun 2019 halaman 20. Di antaranya adalah yang pertama, fokus pada kemampuan individual siswa. Yang kedua, adanya kontrol terhadap hasil belajar dengan penggunaan standar kompetensi di setiap modul yang harus dicapai masing-masing siswa. Ketiga, relevansi kurikulum yang ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga siswa dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. Selanjutnya.
Untuk kekurangan modul, menurut Mudofir dalam Budiono dan Susanto tahun 2006 halaman 80 sampai 81, kelemahan penggunaan modul dalam proses pembelajaran adalah 1. Bila modul didesain secara kaku dan tidak bervariasi, maka akan timbul kebosanan dalam diri siswa karena siswa merasa belajar dengan cara yang monoton. Kedua, tidak semua siswa dan guru cocok dengan pendekatan belajar mandiri, seperti yang diterapkan dalam penggunaan modul. Ketiga, penyusunan modul biasanya melibatkan suatu tim perencana yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun sebuah modul yang berkualitas baik. 4. Karena penyusunan modul melibatkan suatu tim perencana yang kompleks, maka guru sendiri terkadang kesulitan untuk menyusun sebuah modul yang berkualitas baik. Selanjutnya. Oke, ini yang ketiga tentang PowerPoint. PowerPoint akan dijelaskan oleh Mbak Raras. Kepada Mbak Raras, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT atau PowerPoint. PowerPoint itu dapat menjadi media pembelajaran yang interaktif karena fasilitas yang terdapat di dalamnya mampu mendukung terciptanya interaksi antara siswa dengan media pembelajaran. PowerPoint ini dapat menjadi sebuah multimedia yang interaktif apabila dibuat sesuai prosedur dan dibantu oleh VBA. Yang kemudian Microsoft PowerPoint atau Microsoft PowerPoint ini sebuah program komputer untuk Microsoft PowerPoint ini sebuah program komputer untuk presensi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Selain Microsoft PowerPoint ini ada Microsoft Word, Excel, dan beberapa program lainnya. PowerPoint ini berlanjut di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang memakai sistem operasi Apple Mac OS, walaupun pada awal mulanya aplikasi ini berlanjut di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sudah familiar digunakan lebih-lebih oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2013, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja, dijadikan Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013 namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15 yang bergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013. Penelitian terhadap pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan hasil penilaian kelayakan dari ahli materi, termasuk kriteria sangat layak, yaitu dengan persentase rata-rata terbesar 79,8%. Persentase hasil kelayakan dari ahli media termasuk kriteria sangat layak, yaitu dengan persentase 87,2%. Kemudian ada media online. Di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini, manusia harus membatasi aktivitas untuk menghindari penyebaran serta memutuskan rantai penularan COVID-19 saat ini. Hal tersebut juga berdampak pada bidang pendidikan di mana pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan secara online. Menurut Herayanti, pembelajaran online dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya untuk memungkinkan tersampainya bahan ajar kepada siswa. Juga menambahkan bahwa pembelajaran online efektif dalam mengatasi persoalan akan jarak antara guru dan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran online menjadi salah satu alternatif pelaksanaan pembelajaran selama pandemi berlangsung. Kemudian ada beberapa jenis dari media pembelajaran secara online. Yang pertama itu ada Zoom Meeting, yang kedua ada Gmeet, yang ketiga Cisco Webex, yang keempat ada Edmodo, yang kelima YouTube, dan yang keenam Facebook.
Yang pertama ada Google Meet. Google Meet ini merupakan salah satu feature dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk studi from home saat social distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah semakin banyaknya orang yang mulai memanfaatkan aplikasi internet dari rumah saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan teknologi yang memperbaharui fitur-fitur aplikasi telekonferensinya termasuk Google. Google mengeluarkan Google Meet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dengan 25 pengguna lainnya per pertemuan. Dengan kata lain, Google Meet ini bisa menjadi media alternatif untuk proses belajar mengajar, bersosialisasi dengan rekan kantor, atau bahkan melakukan rapat kerja dari dalam rumah. Ini adalah tampilan dari Gmeet. Dan Gmeet ini sudah sangat familiar di kalangan kita semua. Kemudian ada kelebihan dari Google Meet atau Gmeet ini. Yang pertama, adanya fitur whiteboard. Kelebihan pertama dari Google Meet ini adalah fitur whiteboard. Kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Sekarang whiteboard lebih sering digunakan dalam hal pendidikan dan saat menerangkan. Kelebihan whiteboard ini bisa digunakan sebagai sarana penjelasan berupa gambar ataupun angka yang sulit dijelaskan dengan menggunakan lisan. Maka Google Meet memudahkan para penggunanya dengan itu. Jadi di Google Meet ini bisa kita tampilkan whiteboard-nya. Kemudian pada Google Meet ini tersedia secara gratis. Sekarang untuk menginstal aplikasi ini sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store ataupun App Store bagi pengguna iOS. Google Meet ini ingin membuktikan bahwa layanannya lebih bagus dibandingkan dengan video conference yang lainnya. Kemudian selanjutnya tampilan video yang HD dan super resolusi lainnya. Kelebihan Google Meet ini yaitu pada tampilan yang disediakan udah high definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone sehingga tampilannya menjadi lebih jernih. Itulah kelebihan dari Gmeet ini. Kemudian ada penggunaannya mudah. Untuk bisa menggunakan Google Meet ini, teman-teman cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap lain. Kemudian ada layanan Enscript video. Dengan adanya layanan ini, maka data kita tidak akan disalahgunakan. Gmeet ini memberikan layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan data pada penggunanya, supaya kita tidak khawatir lagi akan pencurian ataupun jual beli data ketika melakukan ketika kita menggunakan aplikasi Gmeet ini. Kemudian banyak pilihan tampilan yang menarik pada Gmeet ini dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik sesuai dengan keinginan kita. Tampilan yang menarik ini sangat dibutuhkan karena dengan tampilan antarmuka yang bagus, setiap pengguna Gmeet akan betah dan nyaman. Sebenarnya Gmeet ini juga bisa digunakan dan mengundang hingga 100 peserta. Untuk bisa mengundang peserta hingga 100 bisa berlangganan dengan G Suite yang lebih lengkap. Dan menggunakan Google Meet yang versi free hanya dibatasi hanya 25 orang atau lebih. Jadi kalau untuk versi gratis atau versi free-nya itu hanya 25 orang. Tetapi ketika kita ingin mengundang peserta lebih dari 25 atau sampai 100 hingga 100 orang, kita harus berlangganan dengan G Suite-nya. Jika berlangganan dengan G Suite, maka bertambah menjadi 100 atau bahkan sampai 250 pengguna. Fitur ini terbatas untuk pengguna Gmeet yang free, tetapi untuk yang sudah mendaftar ke produk Google Suite, semua bisa menjadi lebih banyak dan mudah pastinya. Di samping ada kelebihan, maka ada kelemahan. Kelemahan dari Gmeet ini tidak adanya fitur hemat data. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh Google Meet ini adalah mereka belum mempunyai fitur penghemat data saat panggilan berlangsung. Dengan tidak adanya fitur hemat data, kemungkinan terbesar saat kita menggunakan Google Meet ini adalah data kita menjadi boros
dan terbuang percuma saat kita memakainya, sehingga kita harus mempersiapkan data yang banyak saat mengobrol menggunakan Gmeet supaya kita tidak akan mengalami keluhan seperti data terputus dan berbagai alasan lainnya. Kemudian ada kelemahannya dari Google Meet ini, belum semua fasilitasnya free atau gratis. Penggunaan Google Meet ini harus membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak dan lebih lengkap. Dengan dibatasi fiturnya, kita menjadi tidak bisa leluasa untuk memakai Google Meet ini jika digunakan secara gratis. Kita harus membayar dulu sebelum menggunakan beberapa fitur yang lebih lengkap seperti paket 100 pengguna dan masih banyak paket yang lain di Google Meet. Kemudian kekurangannya membutuhkan jaringan internet yang stabil. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak hanya jaringan yang cepat saja yang dibutuhkan, tetapi perlunya adanya jaringan yang stabil. Karena dengan jaringan yang stabil, Google Meet ini bisa beroperasi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Karena tanpa jaringan yang stabil, tidak akan dapat menikmati layanan terbaik dari Google Meet ini. Kemudian ada Kisco Webex yang akan dijelaskan oleh Saudari Raras. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Rana. Untuk Kisco Webex, yaitu merupakan salah satu media online yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran online. Menurut Hari Rizkian et al. 2020, Kisco Webex merupakan aplikasi online yang tidak digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara online, termasuk ketika untuk pembelajaran. Next, Pak Ran. Oke, ini merupakan tampilan dari Kisco Webex. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari Kisco Webex sendiri, yang pertama untuk kelebihannya bisa saling terhubung melalui pertemuan video, kemudian saling mengatur layar komputernya, mengkolaborasikan dengan hal lainnya seperti video, audio, PowerPoint, dan media lainnya. Pembicaraan aktif, kemudian merekam pembicaraan juga. Dari kekurangannya itu tidak dapat digunakan di semua jenis handphone, bergantung pada jaringan, fitur kurang lengkap apabila diinstal pada mobile phone. Next. Untuk media selanjutnya, terkait dengan pembelajaran itu bisa menggunakan Edmodo. Edmodo itu merupakan fitur solutif untuk perkembangan teknologi yang seperti sekarang. Sosial media para pegiat pendidikan di ini, Edmodo membantu siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya meskipun berbeda daerah bahkan negara. Edmodo sebelumnya menjadi sebesar seperti sekarang itu dikembangkan oleh dua orang, yaitu Nick Bord dan juga Jeff O'Hara, dan mereka membuat versi pertama kali itu di 2008, kemudian dalam pengembangannya mengalami pertumbuhan. Pada 2011, Edmodo mencapai jumlah pengguna sebanyak 1 juta. Beberapa bulan kemudian jumlah ini naik drastis mencapai 7 juta pengguna tercatat tahun 2015, dan kemudian meningkat kembali menjadi 50 juta pengguna. Nah, Edmodo juga sekarang menjadi pemimpin bagi media-media di antara media-media lainnya sebagai jaringan pembelajaran sosial K12. Next, Kak. Berikut mengenai fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Edmodo, ada Parent Code. Parent Code itu merupakan proses pembelajaran yang orang tuanya itu bisa mengambil peran juga melalui platform Edmodo-nya, dikarenakan orang tua dapat mengikuti tugas kelasnya, melacak nilai, menerima pesan tentang acara dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada award badge. Nah, bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap muridnya di Edmodo itu dapat memberikan sebuah award badge. Award badge itu apa sih? Merupakan lencana atau perangkat suatu bentuk penghargaan. Next. Kemudian di Edmodo juga ada sistem polling. Nah, fitur ini membantu peran guru menggunakan
dan mengetahui respon dari murid-muridnya. Dipergunakan untuk mengetahui cepat mengenai penyelesaian tugas dan juga kuis ketika sudah diberikan kepada murid-muridnya. Kemudian ada assignment. Fitur assignment ini diberikan pelayanan oleh Edmodo untuk lebih efektif dan efisien dalam memberikan tugas kepada muridnya. Dalam memberikan tugas, guru dapat mencantumkan file, dokumen, link, apapun research yang ingin diberikan. Pengumpulan yang dilakukan murid terhadap tugas di fitur ini juga mudah hanya dengan menggunakan dokumen penyelesaian. Tekan turn ini maka tugas sudah dikumpul. Untuk selanjutnya ada gradebook. Nah, guru memberikan tugas melalui fitur assignment dan murid sudah mengumpulkan, maka fitur selanjutnya akan membantu guru dalam mengelola hasil tugasnya, yaitu fitur gradebook. Fitur gradebook, data dari sebuah nilai akan terkumpul secara rapi dan guru bisa mendapatkan output file dengan format CSV dari data ini. Fitur gradebook ini secara penuh dikendalikan oleh guru dan siswa hanya bisa melihat datanya saja. Next. Kemudian, di Edmodo juga menyediakan fitur kuis yang dapat membantu guru memberikan ujian secara online, baik itu kuis, ujian, ulangan, dan hal-hal lainnya. Kuis ini nantinya juga akan tersimpan di fitur library, sehingga ke depannya jika diperlukan kuis ini bisa digunakan kembali. Kemudian ada fitur file dan link. Fitur ini membantu guru buat memberikan sebuah catatan berupa file dokumen, teks, audio, video, dan lainnya. Format filenya dapat digunakan guru itu berupa docs, PPT, XLS, dan PDF. Kemudian ada fitur library. Nah, bedanya fitur library di Edmodo dan di dunia nyata itu lebih pada keefektifan atau efisien dalam pengelolaannya. Fitur ini dapat menampung berbagai macam file dan link yang digunakan guru sebagai bahan ajar murid-muridnya. Edmodo memberi layanan tanpa batas menyimpan bagi para guru agar guru dapat dengan mudah mengatur, mengelola, mengurutkan, bahkan membagi semua sumber materi pembelajarannya. Next. Oke, di sini untuk kelebihan Edmodo itu mudah untuk mengirim berkas, gambar, video maupun link seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, karena memang fitur-fiturnya menyediakan dan memfasilitasi video, gambar, dan link, maka akan lebih mudah untuk mengirim berkas gambar, video, dan link tersebut. Mengirim pesan individu ke pengajar, lalu membuat grup diskusi menurut kelas ataupun topik tertentu, lingkungan yang aman untuk peserta didik baru, pesan dirancang untuk lebih mudah dipahami dan tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Yang dimaksud lingkungan aman adalah adanya pengawasan dari pihak orang tua. Kemudian untuk kekurangannya itu ada pada koneksi internet, dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Jadi kalau siswanya mau live atau terpaksa dia gangguan signal, dia tidak akan keluar tersendiri, tapi masih terhubung, hanya saja diinformasikan di layarnya itu jaringan sedang tidak terhubung seperti itu, tapi dia tidak live. Nah, masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. Next. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh, mohon maaf, Mbak Sri. Baiklah, saya terima kasih kepada Mbak Raras. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang YouTube. YouTube adalah video online yang utama dari kegunaan situs ini adalah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagi video yang asli dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web. Sujana dan Rifai tahun 2015 halaman 1 menjelaskan bahwa tujuan dari media pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik setelah menempuh berbagai pengalaman belajarnya disertai dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum. Next. Keunggulan YouTube.
Pertama, potensial, yaitu YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini yang mampu memberikan nilai berbeda pada pendidikan. Kedua, praktis, yaitu YouTube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk siswa dan guru. Tiga, informatif, yaitu YouTube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain. 4. Interaktif, yaitu YouTube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab, bahkan mereview sebuah video pembelajaran. 5. Shareable, yaitu YouTube memiliki fasilitas link HTML, embed code, video pembelajaran yang dapat di-share di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga blog atau website. Yang keenam, ekonomis, yaitu YouTube gratis untuk semua kalangan. Untuk kekurangan YouTube adalah yang pertama, apabila terjadi gangguan pada koneksi internet, maka akan mengganggu dalam mengambil video di YouTube. Kedua, ukuran atau kapasitas video di dalam YouTube pada umumnya sangat besar. 3. Tidak tersedia aplikasi pengambilan video pada YouTube di website sehingga harus menggunakan aplikasi lain seperti YouTube, Downloader, dan Keepfit. Yang keempat, YouTube juga menyediakan fasilitas upload video yang bisa digunakan oleh siapa saja, sehingga sangat mungkin dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya terdapat oknum yang mengunggah video porno atau video tentang penghinaan terhadap golongan tertentu. Selanjutnya. Nah, yang kelima ada Zoom Meeting. Menurut Gunawan dan kawan-kawan, Zoom adalah aplikasi HD gratis dengan berbagi video dan layar sehingga 100 orang bahkan lebih, dan juga merupakan media pembelajaran menggunakan video dan audio. Dan aplikasi ini juga dapat digunakan di berbagai perangkat mobile, laptop, dan notebook. Sehingga untuk saat ini aplikasi Zoom Meeting menjadi pilihan bagi dosen maupun mahasiswa. Dengan demikian, dari aplikasi ini dosen dapat memastikan mahasiswanya mengikuti pembelajaran pada waktu yang sama meskipun di tempat yang berbeda. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan Zoom Meeting. Kelebihan dari Zoom Meeting adalah terdapat beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yang pertama, fitur video dan audio. Aplikasi Zoom ini memiliki video dan audio yang memiliki kualitas gambar dan suara yang dihasilkan karena didukung dengan kualitas high definition atau HD, sehingga menurut Mustafa dan Hidayat tahun 2020 dalam aplikasi ini dapat digunakan agar dosen dapat melihat mahasiswa saat mengajar dan dapat berinteraksi melalui audio suara. Dengan kemudahan aplikasi, dosen dan mahasiswa dilatih untuk lebih kreatif dan aktif dalam menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua itu bagikan fitur layar. Fitur share screen dapat memudahkan dosen dan mahasiswa untuk berbagi atau mempresentasikan materi berupa PowerPoint, kata-kata, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini dapat menampilkan slide presentasi melalui fitur ini. Ketiga, ada fitur Breaking Room. Menurut Chandler tahun 2016, bahwa Breaking Room adalah ruang virtual yang terpisah dari ruang utama pada aplikasi Zoom Meeting. Dengan adanya ruang istirahat, dosen dapat memberikan waktu yang lebih pribadi kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan, berdiskusi bersama, dan memfasilitasi pekerjaan secara mandiri. Selain itu, dosen juga dapat memasuki ruangan jika mahasiswa membutuhkan klarifikasi atau dukungan tentang suatu tugas, sehingga interaksi dalam fitur ini juga dapat memberikan pengalaman belajar peer-to-peer yang sangat berharga untuk membangun kelompok yang solid. Dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, hal ini akan mengurangi jarak antara dosen dan mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitur Breaking Rooms memudahkan dosen dan mahasiswa yang ada di Zoom untuk dengan mudah berdiskusi dan berbagi dalam kelompok. Yang keempat ada fitur keamanan. Pada Zoom ini terdapat fitur
end-to-end encryption yang dapat digunakan oleh semua peserta rapat melalui aplikasi Zoom, membuat keamanan penggunanya tidak perlu diragukan lagi karena keamanan tambahan dapat diperoleh dari password yang hanya diketahui oleh user tersebut. Lalu, rekaman dan transkrip di dalam Zoom ini, peserta dapat juga merekam rapat yang diperbesar sehingga dapat disimpan di perangkat masing-masing atau di akun cloud. Terakhir ada fitur penjadwalan. Aplikasi Zoom ini juga dapat menjadwalkan konferensi video yang akan dilakukan sesuai dengan agenda atau kegiatan sehingga pengguna dapat memulai konferensi video atau rapat melalui akun Outlook, Gmail, atau iCall. Kekurangan dari Zoom Meeting, pertama, siswa atau mahasiswa kesulitan mendapatkan jaringan internet, kuota internet yang semakin boros, dan sebagainya. Kedua, kesulitan dalam proses monitoring atau proses pengembangan pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan. Ketiga, kemandirian mahasiswa dalam proses perkuliahan. Terkadang mahasiswa juga terkendala ketika hendak menyediakan media, sehingga kebutuhan akan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan online tidak terjadi dari segi kompetensinya. Lanjut. Untuk penjelasan tentang Facebook akan dijelaskan oleh Mbak Rana. Kepada Mbak Rana, dipersilakan. Baik, untuk Facebook itu merupakan salah satu situs jaringan sosial yang digandrungi oleh semua orang di setiap lapisan. Kita nggak akan mungkin asing ya dengan sebutan Facebook, karena Facebook sudah berjaya sejak dari tahun 2009-2008. Kemudian anak-anak sampai orang dewasa pun bisa menggunakan fitur Facebook ini sendiri, kemudian telah menjadi pengguna aktif untuk Facebook ini sendiri. Next. Ya, menurut Muhtamidun dan Marfuah, Facebook menyediakan fasilitas komunikasi online antara guru dengan siswa dengan potensi manfaat sebagai berikut. Kebanyakan siswa itu telah terbiasa menggunakan Facebook, sehingga menggunakan Facebook untuk pembelajaran akan memberi kenyamanan untuk berpartisipasi aktif. Kenyamanan ini tercipta juga karena Facebook lebih bersifat informal dibanding pembelajaran di kelas. Komunikasi melalui Facebook memberi peluang lebih pada siswa yang pemalu untuk mengungkapkan pendapatnya. Mengapa demikian? Karena memang Facebook itu sempat menjadi media yang sangat-sangat digandrungi oleh siswa dan maupun kita semua mungkin pada zamannya gitu. Nah, di sana juga sudah tersedia fitur diskusi, sudah tersedia fitur grup. Makanya untuk membuat inovasi baru terkait dengan pembelajaran, itu beberapa penelitian sudah menggunakan atau mencoba menginformasikan terkait penggunaan Facebook dalam proses pembelajarannya. Kemudian Facebook juga mendukung kolaborasi antara siswa dalam suatu aktivitas pembelajaran melalui pertukaran informasi, foto, video, diskusi, dan lain-lainnya. Hal ini lebih mudah digunakan oleh siswa karena mereka sudah hafal untuk fitur-fitur unggah foto, fitur-fitur video, kemudian mereka akan lebih aktif diharapkannya untuk berkomentar ataupun memberi aspirasi mereka dalam mengerjakan tugas maupun dalam menanggapi argumen dari guru gitu. Kemudian menggunakan Facebook itu merupakan penerapan pembelajaran di luar ruang kelas. Karena memang kita tahu ya, di sekolah itu sampai saat ini belum diperbolehkan untuk menggunakan handphone dan masih ada larangan terkait dengan penggunaan handphonenya. Oleh karena itu, memang pembelajaran Facebook itu biasanya akan terjadi di luar ruangan kelas. Seperti mereka diberikan tugas pulang sekolah ataupun memang mereka ada diskusi khusus terkait dengan pembelajaran di hari di mana gurunya tidak bisa mengisi kelasnya, maka mereka bisa
diberikan tugas melalui Facebook itu. Kemudian semakin sering siswa mengakses konten pembelajaran melalui Facebook, maka sering mereka bernalar dan terlibat di pembelajaran tersebut walau tidak melalui tatap muka. Lalu kalau misalkan tidak berkomentar di Facebook, apakah presensi ataupun absensinya mereka tertera atau tidak, atau guru bisa mengetahui itu atau tidak? Berdasarkan komentar, berdasarkan tanggapan dari siswa tersebut, guru tetap bisa memantau anak-anak mana atau siswa mana yang sudah mengirimkan komentarnya. Seperti itu. Kemudian melatih kepedulian. Hal ini merupakan sisi positif paling utama dari suatu jejaring sosial. Dengan terhubung melalui Facebook, seorang siswa dapat mengetahui apa yang sedang dialami oleh siswa lain. Karena memang dari Facebook ini itu banyak yang men-share atau melakukan aktivitas tertentu untuk mengungkapkan perasaan mereka, sehingga ketika guru memberikan tugas tertentu, guru juga bisa melakukan pendekatan dengan siswa melalui media sosialnya. Apakah siswa ini ketika belajar itu sedang mengalami sesuatu atau memang dia terlihat pendiam selama di dalam kelas, apakah ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu bisa dipantau guru juga melalui Facebook, bukan kepo ya, tapi memang hal tersebut biasanya sering dilakukan guru untuk mengetahui siswanya ini seperti apa, karena tidak semua siswa itu bisa di-touch dan juga diminta untuk mengeluarkan apa yang mengganjal dalam dirinya ketika proses belajar mengajar. Kemudian melatih tanggung jawab individual. Melalui penggunaan Facebook untuk pembelajaran, kita selaku guru dapat menanam etika berkomunikasi di Facebook yang pada akhirnya memberi kesadaran siswa bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis di Facebook. Nah, hal ini juga penting. Jadi, guru ketika mengunggah atau memberikan tugas tertentu itu tidak hanya sebatas tugas saja. Misal anak-anak juga akan kepo atau akan ingin tahu, rasa ingin tahunya itu tinggi ketika guru sudah mengirimkan tugasnya melalui Facebook, kemudian anak ini penasaran, guru aku tuh seperti apa? Otomatis unggahan-unggahan yang gurunya lakukan itu akan menjadi contoh bagi siswa-siswanya itu sendiri. Nah, penyusunan kalimat, pembuatan unggahan yang dilakukan oleh gurunya itu akan berdampak juga pada siswanya. Dengan memberikan contoh yang lebih baik, otomatis siswanya juga ketika mengunggah ungkapan ataupun mengunggah perasaannya di Facebook itu mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal itu atau akan memperbaiki dari etika berkomunikasinya, begitu. Lanjutnya. Ya, dengan berbagai fitur yang ada, Facebook dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sebagai berikut. Pertama, ada Facebook Share. Nah, ini fitur dasar di Facebook. Pada dasarnya, fitur ini adalah tempat bagi pemilik akun untuk menulis status yang ada di beranda. Lalu status yang ditulis biasanya berupa curhatan, perasaan. Namun fitur tersebut jika lebih jeli, guru dapat memanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Guru dapat men-share apapun, tulisan singkat, link, gambar, video, dan sebagainya ke semua teman-temannya. Ini yang merupakan salah satunya terkait dengan yang etika berkomunikasi tadi. Jadi ketika menggunakan Facebook Share di akun pribadi guru maupun meminta siswa untuk men-share sesuatu tentang tulisan pembelajaran, mereka bisa mention atau hashtag-nya ke beberapa hal yang itu lebih bermanfaat. Seperti itu. Lanjut ke Facebook Quiz. Ini saat ini Facebook Quiz itu sudah banyak kuis-kuis yang beredar di Facebook. Fitur ini dapat dipakai untuk melakukan kuis secara online. Guru dapat membuat kuis dengan mudah yang selanjutnya siswa dapat diminta untuk mengerjakan kuis tersebut. Pilihan ganda maupun esai itu sudah bisa digunakan di Facebook Quiz. Kemudian ada Facebook Note. Dengan fitur ini, guru dapat menulis catatan materi, kemudian mentak seluruh muridnya untuk memancing diskusi. Nah, biasanya
untuk beberapa penerapan itu guru tidak hanya mentak terkait dengan tulisannya, dia juga akan share note-nya berupa screenshot di grup-grup tertentu yang memang siswanya akan menjamah itu, kemudian meminta responnya. Mungkin awalnya akan seperti itu, tapi nanti kelama-kelamaan ketika siswanya sudah mengetahui bahwa ada jadwal ketika gurunya itu menggunakan Facebook Note, maka dia akan memiliki perhatian khusus terhadap penggunaan Facebook Note sendiri. Kemudian ada Facebook Apps. Nah, fitur ini hampir segalanya bisa dilakukan. Salah satunya adalah membuat sebuah game edutainment pada platform Facebook Ads. Salah satu contoh Facebook Apps itu game edutainment yang cukup terkenal dan banyak dimainkan adalah Geo Challenge, sebuah aplikasi game untuk menguji pengetahuan geografi dari pemain-pemainnya. Mungkin untuk beberapa hal terkait dengan Geo Talents ini gitu bisa diubah ketika kita ingin menggunakan sebagai sarana pembelajaran matematika. Kemudian fasilitas lain dari Facebook yaitu ada chat. Dengan menggunakan fitur ini, guru dapat berinteraksi dengan siswa dalam forum diskusi. Nah, dalam hal ini, guru dapat melihat gagasan siswa. Siswa yang di kelas terkadang malu, terkadang berpendapatnya itu sedikit atau dia bahkan meminta temannya untuk mengungkapkan pendapatnya melalui chat, itu dapat menyampaikan ide dan berpendapat dengan bebas. Chat juga dapat digunakan sebagai sarana bagi guru untuk membantu kesulitan yang dialami oleh siswa. Misal siswa curhat untuk masalah tertentu menggunakan chat Facebook tersebut. Guru tetap bisa merespon baik. Kemudian selain chat, guru dapat pula memanfaatkan message. Melalui fitur ini, guru dapat membagi tugas melalui pengiriman surat lewat Facebook tugas dapat dikirimkan kepada siswa kelompok maupun individu. Kemudian ada grup. Facebook memungkinkan guru untuk membuat halaman grup secara spesifik untuk setiap mata pelajaran. Siswa dapat berdiskusi dengan siswa lain maupun dengan guru pembimbing. Siswa dapat mengirimkan suatu informasi atau bahkan diskusi yang relevan untuk kemudian ditanggapi bersama-sama oleh seluruh anggota grup. Nah, guru dapat mengirimkan pengumuman, membuat jadwal, kemudian kegiatan, dan mengingatkan siswa tentang jadwal berlangsungnya suatu kegiatan. Nah, di bagian jadwal ini itu ada penanda khusus untuk reminder kepada Facebook siswa yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi nanti ketika tanggal itu tiba, maka siswa akan menerima notifikasinya yang diaktifkan pada handphone. Seperti itu. Next. Oke. Sudah untuk presentasi dari saya kembalikan ke Kak Rana. Terima kasih kepada Taras dan Mbak Li. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin ada tambahan atau kritis dari kelompok 1. Pada kelompok 1 kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita dari kelompok 1 ada beberapa hal yang ingin ditambahkan gitu ya. Yang pertama, di perbedaan materi presentasi antara kelompok pertama tadi yang presentasi dan kelompok kedua yang presentasi. Satu, dalam materi presentasi yang kelompok pertama tidak atau kurang menyebutkan media cetak seperti adanya modul, buku, LKPD dalam jenis-jenis media pembelajarannya gitu ya. Mungkin itu bisa ditambahkan. Selanjutnya di kelompok presentasi yang kedua itu tidak mengelompokkan media pembelajaran untuk tatap muka atau offline menjadi media visual atau media audiovisual. Tadi kan langsung ya menyebutkan media pembelajarannya seperti yang LKPD, terus PPT gitu. Mungkin untuk mempermudah nanti pembedaan ini tuh masuknya media yang jenisnya apa gitu. Sarannya tuh di kelompokkan ini masuknya media visual atau media audio visualnya gitu. Selanjutnya akan ditambahkan oleh
teman kelompok saya untuk saudari Ana, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak untuk waktunya. Tadi kan Mbak Nisrina sudah menyampaikan tentang perbedaan ya. Di sini saya akan menambahi tentang tadi kan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjelaskan tentang contoh-contoh media pembelajaran ya. Tapi kelompok 1 dan kelompok 2 hanya menjelaskan tentang media secara daring dan secara tatap muka. Jadi di sini saya akan memberi contoh sebagian saja untuk media pembelajaran, mungkin untuk audio visual seperti misalnya TV, video, TV, film, dan video. Nah, untuk misalnya contoh media visual seperti podcast. Nah, untuk media online sedikit saya tambahin juga seperti e-learning, Udemy, Ruang Guru, Genius, dan Kode Akademi. Mungkin itu beberapa contoh media yang bisa ditambahi gitu. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Nisrina. Terima kasih kepada Mbak Ana. Selanjutnya ada tambahan dari Mbak Ziana, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nisrina. Saya sedikit ingin menambahkan saja dari presentasi kelompok 4 dan 6 tadi. Itu tadi di kelompok 4 dan 6 kan hanya menyebutkan media media secara online dan secara tatap muka. Nah, mungkin di tatap muka itu bisa ditambahkan juga mengenai alat peraga, karena alat peraga kan juga termasuk media pembelajaran. Nah, alat peraga ini bisa membantu guru dalam menjelaskan konsep atau materi dalam matematika yang abstrak seperti itu. Kemudian mengenai tadi ada LKPD di kelompok 6, itu menjelaskan tentang LKPD yang tadi kalau tidak salah itu kekurangannya itu karena berbentuk cetak. Nah, seperti kita tahu perkembangan teknologi sekarang ini LKPD itu tidak hanya berbentuk cetak, tapi bisa kita terapkan dengan menggunakan media interaktif, bisa menggunakan Wizardme atau articulate storyline, atau mungkin dengan aplikasi lain seperti augmented reality. Nah, itu pernah ada penelitian mengenai LKPD ataupun bahan ajar atau e-modul yang dirancang dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi itu bisa berbentuk 3 dimensi atau yang lebih interaktif dengan siswa seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya kembalikan ke Mbak Nisrina. Terima kasih. Mungkin itu untuk kritisi dan saran dari kelompok kita untuk presentasi hari ini. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Pak Jailani. Terima kasih. Pak Jailani, mohon maaf Pak. Kayaknya Bapaknya inilah kelempar atau gimana? Oh iya, 24 partisipannya. Kalau waktunya sih sudah ini ya. Belum ini di WA, Bapak biasanya ngechat di WA, mohon maaf. Saya terlempar. Silahkan diakhiri. Wassalamualaikum gitu kan. Tadi Bapak udah ngetik. Oh ya, masih ngetik berarti. Sabar. Udah nggak ngetik lagi. Soalnya ada teman-teman yang lain kan yang mau masuk kelas di jam 9.20 kan. Oh iya. Si Mei mau ngajar katanya.
Tapi tunggu aja kali. Takutnya bapaknya masuk, itu udah keluar semua. Bapak udah ngechat tuh guys. Kok putus sambung ya katanya. Nah, mana saya tahu. Saya kan ikan. Bapak minta dilengkapi form berikutnya yang media pembelajaran disuruh ngapain lagi tuh? Wah, itu nggak tahu aku. Jadi ini udah boleh diakhiri belum? Kata bapaknya. Bentar, semoga aja udah. Bentar, mungkin nunggu balasan dia. Harusnya sih udah. Mungkin yang PPT itu kelompok sekarang suruh ini kali ngelengkapin template-nya. Iya sih. Iya kayaknya ya orang judulnya media pembelajaran kok. Iya kan? Kalau menurutku ya. Nggak tahu juga sih. Iya. Iya gitu. Iya. Tinggal bilang iya gitu kan. Iya, iya. Iya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak gitu. Berarti yang kelompok sekarang lengkapi. Ih, Pak Jalani mau masuk lagi dia. Nggak ngajar lagi dia. Udah. Monggo Pak Jailani. Ya, ini tampilannya sudah bagus ya, tapi nanti untuk membedakan S2 dengan S1 ya rujukannya itu ya rujukannya dari sumber yang buku teks yang bona fide. Jangan sudah rujukannya bahasa Indonesia, sumbernya sumber kedua, nanti distorsinya bisa banyak gitu ya. Wah, itu keakurasiannya, distorsi maksudnya keakurasian. Nah, untuk ringkasannya besok supaya mudah memilihnya. Nah, gitu ya, mudah memilih. Kan besok mau merancang strategi pembelajaran. Nah, ini saya tampilkan ini ya, saya tampilkan yang mana ya, ya media pembelajaran ini. Nah, ini ringkasnya kira-kira begitu. Ini sudah kelihatan belum? Masih proses, Pak. Masih proses, Pak. Nah, supaya mudah. Nah, tadi si Rangkom sudah. Sudah, Pak. Nah, bentuk-bentuk jenis media penyampaian. Nah, media penyampaian ya. Nah, itu tadi
dikelompokkan saja yang ada LMS, ada yang bukan. Nah, yang bukan itu apa saja? Tadi sebelumnya sudah ada yang tatap muka apa yang pertama itu yang tatap muka yang apa yang pertama yang kelompok 2 apa kelompok 3? Yang pertama itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu. Nah, nanti LMS dan dibagi sebenarnya yang mana yang LMS mana yang bukan. Nah, nanti yang LMS itu dibagi, ada yang dilengkapi dengan Vicon atau sinkronus, ada yang tidak dilengkapi. Ya, itu kan nanti distribusinya apa penyebarannya, strukturnya kan jadi gampang toh. Nah, ngerti maksud saya ini? Saya kan tidak ahli IT ya. Ini nanti yang kalau dikoreksi Mbak Nadila. Ya Pak. Nah, kira-kira bisa nggak nih membentuk media itu yang bentuk LMS, media penyampaian itu LMS dengan yang bukan LMS itu bisa dikelompokkan apa-apa, bisa nggak? Nanti didiskusikan lagi, Pak. Nah, gitu ya. Nah, nanti terus yang LMS itu ada yang dilengkapi dengan Vicon, ada yang tidak bisa dilengkapi, yang tidak dilengkapi itu ya. Yang dilengkapi itu apa saja, yang tidak dilengkapi apa, yang bisa sinkronus, maksudnya yang bisa ada yang tadi kalau yang Google Meet, tadi ada ya, yang Google Classroom bisa dilengkapi dengan Game Meet, toh? Ada nggak yang ada LMS yang tidak dilengkapi apa Vicon bisa ada tadi disebutkan Mbak Nadila atau siapa tadi ada toh? Iya Pak, ada Pak. Nah itu nanti itu yang bisanya asinkron. Nah itu asinkronus itu apa? Nah, nanti ketika memilih kan jadi gampang. Oh kita yang strategi pembelajaranku yang bagus itu yang bisa dilengkapi. Nanti kalau nganu asinkronus semua nanti digarapkan mama nah, kita nggak tahu pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain. Nah kalau kan bisa dicek. Nah itu keunggulan. Nah nanti dilihat sama-sama sinkronus atau sama-sama yang bisa dilengkapi sinkron, mana yang lebih penak, yang lebih bagus. Lebih bagus itu bisa murah, bisa lengkap. Murah itu kuotanya nggak banyak-banyak bisa. Atau aplikasinya. Nah, tadi kalau yang tim tadi harus pakai Office 365 itu mutakhir harus lisensi. Nah, itu kan jadi mahal. Selain kuotanya, itu bisa lengkap banget. Tapi ketoke mahal, susah dijangkau oleh khalayak rame. Nah, nanti kan besok rencananya untuk prakteknya sudah direncanakan. Besok rencana tahun depan itu saudara mau praktek inovasinya di daerah yang maju, jaringan internetnya lancar, siswanya banyak yang mampu atau biasa atau bahkan yang akses internet saja susah. Nah, itu sudah merancang itu. Jadi ketika mau menyusun memilih strategi pembelajaran sudah mikir kalau nanti dikelompokkan seperti yang saya tulis ini kan jadi sudah membantu memilih gitu. Nah, itu. Kemudian selain jenis ini ada lagi mana? Alat aplikasi ini. Oh ya, terus ini bentuk media alat bantu atau alat peraganya yang bisa dipegang-pegang itu namanya mnemonik apa tuh di pelajaran Pak Giman? Di pelajaran siapa itu? Yang Pak Giman apa Bu Wahyu apa siapa itu? Jadi alat peraga itu yang bisa dipegang-pegang, ada yang dibolak-balik, ada yang virtual, ada yang bukan virtual tapi gambar. Gambar bisa dipegang tapi nggak bisa dibolak-balik kan, nggak dibolak. Misalnya gambar kubus kan nggak bisa dibolak-balik. Nah, tapi kalau benda wujudnya bisa dipegang, bisa dibolak-balik, itu jenisnya yang kayak apa saja itu. Nah, itu nanti kalau alat ini alat bantu peraga. Nah, tapi ada alat bantu peraga yang gambar, tapi gambarnya juga bisa dibolak-balik. Nah, mungkin masuk pakai yang ini, jenis alat bantu aplikasi matematika. Nah, bisa GeoGebra, MATLAB. Ada MATLAB ya, ada Maple,
apa meneh kok geogram nah. Geomatch apa itu? Geomatch apa itu? Geograph ya. Wolfram Alpha apa itu? Nah, itu tapi alat bantu untuk apa? Ngecek jawaban soal. Misalnya sudah ngerjain soal, ngecek jawabannya solusinya sudah cocok apa belum. Nah, itu bisa. Itu beberapa program aplikasi, silahkan didaftar sebanyak-banyaknya. Nanti itu tambahan keterangan. Tambahan keterangan supaya jelas besok memilihnya ketika mau membuat strategi merancang RPP itu sudah tahu saja asal nyebut geograph, wow, Maple 7, wah, MATLAB, cuma nyebut-nyebut SPSS, wah, cuma nyebut-nyebut tapi belum ngerti. Kalau ada keterangannya nanti kan jelas. Kira-kira nanti ini yang kemarin sudah dibuat belum yang untuk rembugan apa itu? Yang cara penyampaian itu apa saja, dibuat sepanjang ini supaya keterangan lebih jelas. Media cara pengemasan materi itu langkah-langkahnya, tahapan. Maksudnya diringkas seperti ini supaya jelas. Besok kalau mau membuat RPP-nya itu sudah operasional, langkah-langkahnya sudah operasional. Nah, itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti dibuat hasil diskusinya, hasil musyawarah kelasnya dibuat seperti ini ya. Kalau ini saya dengan 3 sajian ini belum lengkap, ditambahi slide apalagi gitu ya, dibagi tambahi slide lagi, Mbak Nadila, Mbak Anggia, Mbak Silvi, Mbak Ledis, Mbak siapa Raras, Mbak Sri Mulyani, Sri Marlisa. Nah, tadi yang Mbak Sri, kelompoknya Mbak Sri, Mbak Rana itu rujukannya ditambahi yang buku teks yang bonafit ya. Nah, si pembahas Mbak siapa tadi? Mbak kelompoknya Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Kelompok apa itu tambahi kalau gunakan teknologi Mohon maaf, Pak Jailani tadi terputus, Pak. Mohon maaf. Koneksi jaringannya mungkin, Pak. karena saya sudah berapa kali berputar latihan kami ya. Cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Mas Ali? Oh, lagi sibuk mungkin Mas Ali. Ya udah. Keluar atau gimana? Keluar kan? Ya udah. Tugas psikolog udah ada Alah, deadline-nya lah. belum? Belum. Oke. Ya udah. Kita keluar dulu ya Mas Ali. Dadah. Nanti Mas Ali ditinggal sendirian loh di sini.